Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kali ini kita akan benar-benar mengupas tuntas satu periode yang krusial banget dan penuh gejolak dalam sejarah Ethereum. Kita fokus di akhir 2017 sampai awal 2018. Lebih spesifik lagi, 4 November 2017 sampai 20 Januari 2018. Nah, semua ini kita gali dari bab 12, buku Laura Shin, The Cryptopians. Betul. Buku itu jadi sumber kita buat lihat detail-detail internal yang biasanya ya nggak kebuka buat umum. Coba deh bayangin situasinya waktu itu. Pasar kripto lagi meledak gila-gilaan pokoknya. Bitcoin harganya udah deket 20.000 dolar, terus demam initial coin offering, ICO itu lagi puncak-puncaknya. Rasanya semua orang mikir bisa kaya mendadak. Iya, suasana FOMO-nya kerasa banget ya. Tapi, ya gitu, di balik layar kemeriahan itu, ada badai yang lagi terjadi. Khususnya di dalam Ethereum Foundation atau EF. Tokoh-tokoh kuncinya lagi hadapin tantangan berat dari internal, dari eksternal juga. Benar. Periode ini, ya sekitar 3 bulanan lah, isinya penuh drama kepemimpinan, terus ada bencana teknis yang, memalukan sekaligus merugikan banget. Plus, muncul pertanyaan-pertanyaan dasar soal arah Ethereum ini mau kemana sih sebenarnya? Ini bukan cuma cerita teknologi loh. Bukan cuma kode ya? Bukan. Ini cerita soal manusia, ambisi, kesalahan, terus idealisme yang lagi diuji abis-abisan. Tepat. Jadi, misi kita hari ini yaitu bongkar semua. Intrik politik di EF, kegagalan teknis yang bikin kaget dari salah satu pemain besar, euforia pasar yang bikin silau mata, dan tentu saja kisah personal orang-orang di balik berita utama selama periode yang intens ini. Siap ya? Kita mulai dari awal periode ini. Siap, mari kita mulai. Oke, tanggal 4 November 2017. Ada email nih, singkat tapi nusuk banget. Dikirim sama Andrew Keys dari ConsenSys. ConsenSys ini kan perusahaannya Joe Lubin ya, salah satu pendiri Ethereum juga. Betul, isi emailnya cuma 3 kata, Ming harus pergi. Ming ini Ming Chan, Direktur Eksekutif Ethereum Foundation waktu itu. Ini kayaknya bukan sekedar keluhan biasa ya, udah puncak frustrasi gitu. Ya, ini akumulasi. Udah lama terpendam dari banyak tokoh kunci. Akar masalahnya itu, kompleks sih. Sumber kita nyebutin beberapa isu utama. Pertama, soal dana hibah. EF itu kan dananya lagi banyak banget karena harga ETH naik gila-gilaan. Tapi hibah buat proyek komunitas malah seret gitu. Nah, itu dia. Kedua, gaji developer katanya rendah, jadi banyak yang cabut. Ketiga, gaya kepemimpinan Ming Chen dianggap terlalu gimana ya, top-down, kontrolnya ketat, kadang kasar. Kan ironis ya, buat organisasi yang dukung jaringan desentralisasi. Kontras banget ya. Terus ada lagi. Ada lagi dugaan dia sengaja ngeblok kolaborasi penting misalnya sama IBM. Sampai muncul ketakutan, dia lagi bangun semacam dinasti Ming gitu, ngumpulin kekuasaan. Joe Lubin sendiri gimana tanggapannya soal email Keys itu? Wah, tanggapannya menarik banget. Dia pakai metafora prajurit pencerahan buat hadapin Ming, menunjukkan situasinya alot banget kan? Tapi dia juga khawatir soal lain nih, soal Parity Technologies, perusahaannya Gavin Wood, pendiri Ethereum juga. Khawatir kenapa sama Parity? Lubin curiga Parity mungkin punya agenda lain. Jangan-jangan malah mau bunuh Ethereum buat buka jalan proyek baru mereka, Polkadot. Kan Polkadot baru aja ICO gede-gedean tuh. Nah, sebagai solusi buat ngurangin pengaruh Ming, muncul ide bikin entitas R&D baru, pisah dari EF. Wow, ini benar-benar nunjukin ya, cita-cita desentralisasi itu seringkali tabrakan sama realita di lapangan. Banget. Butuh pengambilan keputusan, butuh ngelola duit, butuh akuntabilitas. Akhirnya ya politik internal, rebutan pengaruh, itu susah dihindari. Malah kadang lebih ribet karena nggak ada struktur formal buat nyelesain konflik. Ironis sih, drama internalnya bisa sepelik organisasi tradisional. Dan seolah drama internal ini belum kelar, 2 hari kemudian, 6 November 2017, ada guncangan lagi. Nah, ini dia. Kali ini bukan politik, tapi bencana teknis. Lagi-lagi dari Parity. Bencana kedua mereka. Gimana ceritanya kali ini? Ada developer anonim, namanya DevOps19. Dia nggak sengaja, ini katanya nggak sengaja ya, micu fungsi bunuh diri di sebuah library smart contract penting. Library kontrak itu maksudnya gimana? Kayak kode dasar gitu ya?
Iya, kayak fondasi kode atau template yang dipakai banyak kontrak lain. Nah, library ini dipakai sama dompet multisig Parity versi baru. Dompet multisig itu kan yang butuh beberapa tanda tangan buat transaksi, biasanya buat keamanan ekstra. Terus si DevOps 199 ini ngapain? Dia nggak sengaja ngaku jadi pemilik library itu, terus micu fungsi buat ancurin library-nya. Blunder fatal. Waduh, akibatnya gimana? Di GitHub isunya aja udah seram gitu judulnya, siapapun bisa membunuh kontrak Anda. Akibatnya ya langsung kacau. Ratusan dompet multisig yang pakai library itu langsung beku. Nggak bisa diapa-apain. Beku. Maksudnya dananya nggak bisa ditarik. Sama sekali, nggak bisa. Kecuali ada perubahan besar di protokol Ethereum, ya udah, dananya kejebak selamanya. Estimasi totalnya itu lebih dari 150 juta dolar AS, nilai ETH waktu itu. Gede banget. Gila, siapa aja korbannya? Ada proyek kayak Ekonomi, kehilangan 34 juta dolar. Musikonomi, sekitar 4,8 juta dolar. Tapi yang paling ironis, Apa tuh? korban terbesarnya justru Parity sendiri. Sekitar 92 juta dana ICO Polkadot mereka ikut kekunci. Itu hampir 60% dari total dana yang beku loh. Ya ampun, ini benar-benar kayak senjata makan tuan ya. Tapi tunggu dulu, bukannya kode library ini yang katanya udah diperbaiki setelah kasus hack Parity pertama, kok bisa kejadian lagi? Nah, itu yang bikin komunitas geleng-geleng kepala. Ini memang versi perbaikan. Tapi ternyata, udah ada laporan soal potensi celah baru ini dari Agustus 2017. Parity tahu, tapi menurut sumber kita, mereka anggap ini prioritas rendah. Cuma kayak peningkatan kenyamanan aja, bisa ditunda perbaikannya. Waduh, setelah 150 juta hilang baru kerasa ya kenyamanannya. Reaksi komunitas gimana? Ya campur aduk. Nggak percaya, marah, ada juga yang schadenfreude mungkin ya, seneng lihat Parity kena batunya lagi. Terus langsung muncul dong pertanyaan, apa kita perlu hard fork lagi buat nyelamatin dana ini? Kayak waktu kasus The DAO dulu. Nah, kali ini beda banget sentimennya. Mayoritas nolak keras ide hard fork kedua dalam waktu dekat. Kenapa tuh? Alasannya, kasus Parity kedua ini dianggap murni salahnya Parity. Kesalahan implementasi di level aplikasi bukan cacat di protokol inti Ethereum. Beda sama DAO yang argumennya lebih ke kegagalan ekosistem awal. Kali ini rasanya nggak adil kalau seluruh jaringan harus nanggung resiko hard fork cuma gara-gara kesalahan satu pihak. Jadi ya udah dana ratusan juta dolar tuh hangus aja gitu. Pada akhirnya begitu. Nggak ada konsensus buat hard fork. Sempat sih ada diskusi solusi lain, kayak EIP 156 Vitalik soal akun macet, tapi nggak ada dukungan kuat. Insiden ini jelas bikin reputasi Parity dan Gavin Wood makin anjlong di komunitas. Kepercayaan hilang banyak. Sama krisis teknis dan reputasi, gimana nasib drama internal di IF? Ming Chan jadi dipecat? Jalan terus itu drama di belakang layar. Kata buku Laura Sin, Vitalik akhirnya mantap buat copot Ming Chan. Keputusan ini kayaknya hasil akumulasi keluhan dan masukan dari orang-orang dekatnya, terutama pas DevCon 3 di Cancun, awal November itu. Sampai ada grup Skype rahasia katanya? Iya, disebutin gitu. Ada grup Skype rahasia buat ngerencanain strategi pemecatan Ming Chan. Ini nunjukin betapa serius dan sensitifnya ya. Terus gimana pandangan Vitalik sendiri soal Ming? Ini kayaknya jadi titik balik buat Vitalik secara personal. Dia mulai sadar kalau perilaku Ming yang katanya sering teriak, nuduh, bikin lingkungan kerja nggak enak itu udah masuk kategori abusif. Dia juga lihat ketidakpuasan ini udah meluas di IF. Nah, pas cari pengganti, muncullah nama Aya Miyagachi. Aya Miyaguchi, siapa dia waktu itu? Dia direktur pelaksana Kraken Jepang, salah satu bursa kripto. Dia dilihat sebagai sosok yang lebih tenang, kolaboratif. Kontras banget sama gaya Ming. Proses pemecatannya gimana? Pasti kikuk banget ya? Banget. Kalau baca deskripsinya, Vitalik kasih tahu Ming lewat telepon dulu. Lewat telepon? Waduh. Iya, terus ada pertemuan lanjutan yang katanya tegang banget. Di kamar hotel kecil di Hong Kong. Cuma ada Vitalik, Ming, sama Casey Kuhlman sebagai pendukung emosional Ming. Ming katanya nangis, bilang capek, burn out, tapi juga nolak ngaku salah. Situasi yang nggak enak banget lah pokoknya. Ini lagi-lagi nunjukin susahnya ya ngelola organisasi di dunia desentralisasi gini. Vitalik aja nggak bisa langsung mecat gitu aja. Nggak bisa, dia butuh persetujuan formal Dewan Ethereum Foundation. Prosesnya makan waktu. Pertemuan dewannya baru bisa kejadian Januari 2018.
Oke, jadi dua badai udah kita bahas, krisis IF dan bencana pariti. Sekarang coba kita lihat gambaran besarnya, konteks luarnya. Karena semua ini terjadi pas pasar kripto lagi meledak ya. Banget. Ini penting banget buat diingat. Sementara orang dalam Ethereum lagi pusing sama urusan internal dan teknis, dunia luar lagi demam kripto parah. Harga Bitcoin itu meroket gila-gilaan. Dari bawah $1.000 awal 2017, pertengahan Desember udah nyentuh hampir $20.000. Hampir 20 kali lipat setahun. Gila. Apa sih yang bikin naik segitu kenceng di akhir 2017? Salah satu pemicu utamanya itu peluncuran produk futures Bitcoin oleh CBOE sama CME. Itu bursa derivatif gede di Amerika. Futures ini kan kontrak jual beli Bitcoin di masa depan. Peluncuran ini dianggap kayak langkah legitimasi, buka pintu buat investor institusional masuk. Jadi spekulasi makin kenceng. Sempat ada ancaman perang saudara Bitcoin soal Segwit 2X juga kan? Tapi batal. Batalnya malah bikin harga makin naik ya? Iya, anehnya gitu. Pasar kayak udah kebal sama berita jelek. Batalnya Segwit 2X malah ngilangin satu ketidakpastian. Jadi rally makin kenceng. Suasananya bener-bener FOMO parah. Ada artikel di New York Times judulnya, "Semua orang jadi kaya secara kocak dan Anda tidak." Itu menggambarin banget situasinya. Ngena banget judulnya. Terus Ethereum gimana? Ikut keangkat juga dong? Pasti ikut. Harga Ethereum juga naik gila-gilaan. Puncaknya di Januari 2018, tembus $1.400 per koin. Nah, kenaikan harga ini bikin tekanan besar ke infrastruktur Ethereum. Jaringan mulai kerasa lambat, biaya transaksi mahal, gara-gara aktivitas tinggi. Terutama dari ICO. Tapi yang menarik, di tengah pesta pora ini, Vitalik Buterin malah kedengeran beda nadanya ya, kayak khawatir gitu. Iya, ini menarik banget. Akhir Desember 2017, dia nge-tweet beberapa kali. Isinya mempertanyakan arah komunitas kripto. Dia kritik fokus yang terlalu ke duit, status, simbol kayak meme Lambo. Dia juga nyindir candaan sharding, plesetan dari sharding yang jadi solusi skalabilitas. Dia merasa komunitas terlalu sibuk sama spekulasi ya. Betul. Dia merasa pada lupa tujuan awal bikin teknologi yang beneran berguna buat masyarakat, buat perubahan positif. Dia khawatir proyeknya kehilangan jiwa. Sampai ngancam mau ninggalin Ethereum segala kan? Iya, cuitannya kira-kira gitu. Kalau semua yang kita capai cuma meme Lambo, sama lelucon sharding saya bakal pergi. Ini nunjukin pergulatan batinnya dia. Ketegangan antara idealisme awal sama realita pasar spekulatif yang didorong keserakahan. Dilema ini masih ada sampai sekarang di dunia kripto. Momen refleksi yang penting banget itu. Nah, balik lagi ke EF. Gimana akhir cerita suksesinya? Akhirnya, setelah proses panjang, pertemuan Dewan EF diadain 20 Januari 2018 di San Francisco. Disitulah Ming Chen resmi diberhentikan dan Aya Miyaguchi ditunjuk jadi direktur eksekutif baru. Babak baru buat EF. Penunjukan Aya ini langsung mulus diterima semua? Ternyata enggak juga. Malah muncul perdebatan baru soal gaya kepemimpinan dan tata kelola EF yang ideal itu gimana. Ada beda filosofi. Vitalik katanya lebih mentingin keselarasan nilai daripada sekedar kompetensi manajerial. Pengen orang yang sejalan sama visi Ethereum. Tapi ada yang pengen lebih profesional gitu ya? Iya, ada pihak lain yang pengen tata kelola lebih kuat, pemimpin yang udah terbukti jago manajemen. Terus muncul juga kritik soal adanya pemerintahan bayangan di EF. Diduga ada Aya, Albert Ni, Thomas Greco yang ngendaliin arah yayasan tanpa jabatan resmi yang jelas. Jadi masalah tata kelola ini emang rumit ya? Rumit banget, bahkan ada yang kritik penilaian Vitalik dalam milih rekan bisnis. Dianggap kadang naif, mungkin karena dia nggak terlalu percaya sama dunia korporat. Ini nunjukin governance di organisasi desentralisasi itu tantangan besar. Oke. Sebagai penutup periode ini, ada cerita sampingan soal Poloniex ya? Benar, akuisisi Poloniex sama Circle akhirnya kelar Februari 2018, pas setelah periode yang kita bahas. Tapi negosiasinya jalan selama periode ini. Yang jadi kontroversi, waktu akuisisinya itu katanya pas banget sebelum opsi saham karyawan lama Poloniex jatuh tempo. Wah, terus gimana? Muncul tuduhan, karyawan lama ini jadi kayak dicurangi, kehilangan potensi untung jutaan dolar. Ini kayak contoh lagi tema periode ini. Insider yang berhasil cash out di puncak bubble,
Jadi kalau kita simpulkan, periode akhir 2017 sampai awal 2018 ini benar-benar kayak roller coaster ya buat Ethereum. Ada jatuhnya pemimpin IF, ada bencana teknis parity yang bikin dana beku ratusan juta dolar, ada puncak bubble pasar yang gila-gilaan. Tapi di saat yang sama, ada keraguan mendalam dari Vitalik sendiri. Padet banget periode ini. Padat banget. Ethereum sih berhasil ya lewatin badai ini. Nunjukin ketahanan. Tapi kejadian-kejadian ini juga mempertajam pertanyaan fundamental. Soal governance, soal keamanan kode, soal tujuan asli kripto ini apa sih? Apa cuma buat spekulasi atau ada tujuan sosialnya? Aspek manusianya juga kental banget. Ada burnout, ada ambisi dan kejatuhan, ada kekecewaan idealisme kayak Vitalik, ada konsekuensi pertumbuhan yang terlalu cepat. Ini benar-benar ninggalin pertanyaan penting buat kita renungkan ya. Periode ini kan contoh ekstrim kekayaan masif bisa muncul barengan sama kegagalan besar dan pertanyaan etis. Melihat ke belakang nih, apakah fase intens ini semacam ujian stres yang perlu, yang akhirnya bikin Ethereum lebih kuat? Atau justru ini tanda ada masalah fundamental yang belum beres sampai sekarang? Pertanyaan bagus itu. Gimana kita menyimbangkan dorongan inovasi teknologi yang cepat, gelombang spekulasi pasar yang gak bisa dihindari, sama tanggung jawab etis dan sosialnya? Nah, itu dia. Kami ajak Anda untuk memikirkan lebih lanjut soal keseimbangan sulit ini. Antara inovasi, spekulasi, dan tanggung jawab dalam teknologi yang berkembang pesat ini. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.